Anda munafik, Anda tahu itu Al-Mahdi. Coba di grupnya Unidia, dari grup apapun, ada berapa grup mereka? Coba tanya satu-satu, betul nggak Al-Mahdi? Betul. Lalu kenapa Anda tidak berani? Ya karena kata Qasim. Aduh. Jadi Anda lebih menurut kepada Qasim daripada kepada Allah dan Rasul. Setelah kita merenungi dengan cukup lama, panjang, kita harus sudah mulai berani menyadarkan Muhammad Qasim dan menyingkirkan dari berbagai topeng yang sudah ada hujahnya, yaitu Al-Mubasyirat. Begitu banyak sekali mubasyirat yang kita terima bahwa di sekeliling Qasim ada 2 wanita jahat. Ada mubasyirat, jelas sekali. Muhammad Qasim sedang dikasih bedak oleh seorang wanita. Artinya ini terkait dengan mimpi Qasim sendiri, tertutup topeng. Bahkan sering berulang-ulang mereka ini adalah tim dagelan semua. Menyampaikan sesuatu yang serius, dan ini di depan mata begitu banyak musibah yang akan segera terjadi. Tapi disampaikan dengan cara main-main. Maka jangan heran ada petunjuk lain. Bahwa contohlah mimpinya Mas Soeharto, di mana jelas sekali hasil takwilnya adalah mereka kelompok munafikun. Saya akan sampaikan dalilnya. Saya akan sampaikan hujahnya kebenaran itu. Baik. Mereka sering mengatakan bahwa kita di jalan yang salah dan kita adalah pembangkang kepada Muhammad Qasim. Tetapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh mereka itu pernyataan dari orang munafik. Jelas telak. Di dalam Quran hadis sangat amat telak. Kita akan uraikan. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat apa yang saya sampaikan ini. Apalagi ada mubasyiratnya. Ternyata Masya Allah, rekan sekalian, di dalam Al-Quran tersirat bahwa memang ketika Al-Mahdi sudah kita yakini, itu Al-Mahdi. Maka seharusnya, bahkan ada ulama mengatakan wajib loh. Ada ulama mengatakan sunnah, menyampaikan itulah Al-Mahdi, itu Al-Mahdi. Dan ditunjang oleh hadis yang sangat jelas, sudah ratusan kali saya katakan. Tapi memang budak, di sana itu budak. Karena sedang tertutup topeng Dajjal, sedang dipenjara Dajjal memang. Saya akan buktikan lagi, ciri-ciri orang munafik. Dan itu dekat dengan penjara Dajjal, betul. Betul banget, Masya Allah. Saya membaca ini juga bergidik bulu kuduk apa ya? Bulu roma. Itu mau romantis bulu roma. Bulu kuduk, Masya Allah, benar betul, betul benar apa yang disampaikan dalam mubasyirat teman-teman. Masya Allah, apalagi dari wali ya, yaitu Mas Soeharto ya. Masya Allah, benar itu, dahsyatnya. Makanya kalau Bang Ahmad ngomong dahsyat, saya pun juga begitu. Saya bukan ikut-ikutan, karena memang saya mengkaji, menganalisa. Oh, Bang Ahmad yang ikutkan saya, itu betul itu. Itu wajar. Jadi Tommy Al-Banjari di dalam nanti di up ya, mereka adalah kelompok pembangkang. Ya kita, saya alhamdulillah memang kita jadi pembangkang sekarang kepada Muhammad Qasim. Ya,
Alhamdulillah betul. Tapi mereka pembangkang kepada Quran dan hadis. Lihat, buktinya begitu nyata sekali ya. Tema ini sangat penting sekali untuk menghadapi orang-orang yang bersuara dari penjara Dajjal. Walaupun mereka di penjara Dajjal, mereka bersuara terus itu. Sama dengan pengedar narkoba, bandar, justru lebih aman jualan di penjara. Kan aneh. Justru kita yang jualan di luar penjara nggak aman, ditangkepin. Kita juga begitu nih, ibarat begitu sama. Kita ngomong-ngomong Al-Mahdi di luar ketiak Al-Mahdi, maka kita dihujat oleh mereka. Tapi mereka merasa aman. Ya. Mereka sekalian, ini menyentuh persoalan akidah loh, ternyata. Jadi betul, akidah mereka melenceng. Amanah dakwah. Dakwah itu ada amanah loh. Di dalam Quran ternyata. Harus menyampaikan kebenaran. Kalau tidak menyampaikan, ketika kita dapat amanah, nanti lihat ada sanksinya. Dan yang penting adalah sikap umat Islam terhadap sosok Al-Mahdi. Dan nanti Imam Mahdi setelah dibayar. Rekan sekalian, berdasarkan Quran, hadis dan penjelasan ulama, pertanyaannya, apakah benar seseorang yang telah meyakini dialah Al-Mahdi, maka harus menyampaikan ke umat, atau diam-diam, atau nggak mau tahu, atau gimana? Kita jawab melalui Quran, hadis, dan pendapat ulama. Bahkan rekan sekalian, apa yang kita sampaikan ada ulama persis sekali kejutan. Saya aja ya, sampai Masya Allah, ya Allah, betul. Ternyata kita ditarik yang benar ya. Apa yang disampaikan berabad-abad yang lalu, itu kita lakukan sekarang ini. Masya Allah. Saya betul-betul terharu ya, gembira, bahagia. Ini pertama, landasan syar'i untuk menyampaikan kebenaran tentang munculnya Al-Mahdi. Nunjuk hidung Al-Mahdi. Pertama, mari kita lihat dasar, landasan dasar dulu ya, landasan umum maksudnya. Bagaimana ketika kita menghadapi dakwah. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 164. Agar kami punya alasan uzur di hadapan Tuhanmu supaya mereka bertakwa. Alasan. Jadi menyampaikan kebenaran adalah bentuk tanggung jawab ilahi. Maksudnya itu tafsir, si resume tafsirnya. Saya baca beberapa tafsir untuk ini, ternyata memang resumenya itu. Ketika kita diberikan amanah, baik melalui mimpi dan sebagainya, pengetahuan itu, maka ini menjadi tanggung jawab secara ilahi ya. Kemudian surat Al-A'raf lagi ayat 164. Dan ingatlah ketika segolongan dari mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah telah membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan, lepas tanggung jawab maksudnya, kepada Tuhanmu supaya mereka bertakwa. Ketika kita diamanahkan oleh Allah dalam banyak isyarat, kita harus menyampaikan ini ke umat. Lalu kita tidak berani menyampaikan itu, maka sesungguhnya ini bagian yang tidak akan dilepaskan tanggung jawabnya dari Allah. Supaya lepas tanggung jawab dari Allah, sampaikan kebenaran itu, walaupun harus pahit, walaupun harus resikonya berat. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu maksudnya, maka berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Arti surat tadi jelas, ini menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran yang diyakini oleh seseorang, bukan hanya seorang nabi. Apa yang disampaikan wahyu berlaku kepada umatnya. Oh, ini kan nabi. Oh, salah. Ngapain kalau gitu ada jurusan dakwah? Ngapain itu mengklaim sebagai ulama
Ngapain? Ulama itu pewaris Nabi. Jadi jangan sampai Anda jadi munafik, giliran di sini, wah itu kan Nabi. Ah, berarti munafik itu. Ya, hati-hati nih. Bahkan diyakini dari Allah adalah kewajiban, bahkan resikonya besar ketika tidak disampaikan. Ini berlaku bagi umat yang menerima amanah risalah dari kebenaran yang meyakinkan. Itu arti tafsir dari beberapa surah tadi. Jadi berat ini. Apalagi yang kiai-kiai ini, yang ustadz-ustadz ada di majelis gajah, maka saya dorong, ayo, ini ada risiko loh. Apalagi ada kiai, apalagi Anda ustadz. Waduh, saya nggak enak sama jamaahnya. Itu bagian dari risiko. Kalau kita mau jadi pewaris Nabi, ya berarti harus ambil risiko yang terburuk. Janganlah kami yang mengambil alih ini yang, aduh, baca kitab aja nggak bisa, tapi ya terpaksa daripada nggak tersampaikan, ya. Baik. Yang berikutnya dari hadis, jelas Quran tadi ya. Bertebaran, itu saya ambil 4 ayat saja. Bertebaran ternyata, banyak banget, ada ratusan ayat ini, surah, yang ternyata artinya sama loh. Ketika kita membaca tafsirnya, sama ya. Baik. Yang kedua dari hadis, wabil khususnya tentang Mahdi ya. Abab, nah lihat, dalam Ibnu Majah jelas ya. Apabila kalian melihat Al-Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya meskipun harus merangkak di atas salju, karena dialah khalifah Allah Al-Mahdi. Ini mengindikasikan bahwa jika seseorang benar-benar melihat Mahdi, maka ia harus membaiat dan mengikutinya meskipun harus bersusah payah, berat, dan penuh risiko. Itu harus, berarti kalau kalian lihat Al-Mahdi, harusnya berbaiat. Tapi tentu ada takdir waktunya. Nah, insya Allah memang kita sudah paham takdirnya. Kita akan berbaiat. Belum saatnya. Allah atur. Semua takdir itu ada saatnya. Nah, namun tidak semua umat langsung mengenalinya. Maka mereka yang mengenalinya akan menjadi perantara kebenaran. Itu kalau kita lihat ayat Quran tadi dan hadis-hadis tentang dakwah seperti itu. Alhamdulillah rekan sekalian, kita di Majelis Gajah telah diamanahi oleh Allah, sudah sangat jelas. Bukan GR, berdasarkan apa? Mubasyirat lain. Begitu banyak sekali amanah-amanah yang diminta kepada teman-teman Majelis Gajah ya, untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini lihat yang bikin saya agak merinding ya, ketika saya membaca kitab-kitab ulama tentang bagaimana harus menyerukan Al-Mahdi. Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawi dan Imam Al-Barzanji di dalam Al-Isa'ah menyampaikan bahwa dua-duanya, saya simpulkan ya, akan ada orang-orang yang lebih dahulu mengenal Mahdi sebelum dikenal luas. Akan ada sekelompok kecil yang mengenal Al-Mahdi. Yang kedua, sebagian mereka mendapat petunjuk melalui mimpi-mimpi sahih. Bayangkan. Masya Allah. Itu satu ya. Jadi artinya, betul bahwa pemberitahuan dia Al-Mahdi itu melalui mimpi. Saat ini terjadi kan. Ini Imam As-Suyuti itu 12 abad yang lalu kalau tidak salah ya. Lahirnya. Kalau tidak salah. Tabi'ut kan, bukan tabi'in ya. Bayangkan. Ya. Di dalam kitab mereka. Sebagian mereka mendapat petunjuk melalui mimpi sahih. Itu sebagian betul. Ada yang melalui ilmu, kajian. Saya memang dapat mimpi Muhammad Qasim datang ke rumah saya. Tapi itu setelah yakin. Entah gimana saya dapat mimpi 4. Di dalam satu malam itu 4 seri gitu. Bersambung-sambung. Tidak bersambung.
Ya berbeda-beda tempat lah, tapi di rumah saya semua. Salah satunya Muhammad Qasim telanjang dada gitu, nggak pakai baju. Dan itu memang keadaannya betul. Ternyata setelah ditakwilkan, keadaan dia begitu memang. Tapi di rumah saya. Gitu. Oke, jadi diberikan mimpi-mimpi yang sahih tentunya ya. Dan berikutnya apa? Dan mereka ini sebagaimana disebut oleh Imam Hajar akan menjadi penyeru. Tuh, lihat. Orang-orang yang mendapat petunjuk di awal akan jadi penyeru. Nasr. Atau menzahirkan. Tuh, Masya Allah. Kurang apa lagi? Untuk nama Al-Mahdi. Termasuk menyampaikan kabar tentangnya kepada umat. Tuh. Jadi sangat jelas lagi. Baca silakan kalau nggak percaya kitabnya. Jadi memang orang-orang awalun yang diberi amanah oleh Allah justru harus menjadi penyeru dan akan jadi penyeru, penegas yang menzahirkan persis seperti hadis berarti ini, ya. Karena pasti beliau juga rujukannya dari hadis itu. Ada kelompok orang yang menzahirkan Al-Mahdi. Jadi kelompok ini dia tuh di penjara Dajjal. Sia-sia. Malah yang ada fitnah, ghibah terus isinya. Mereka kan sudah saya bilang, saya tahu percakapan mereka. Semua isinya Diki Chandra terus. Jadi memang Masya Allah, beken sekali Diki Chandra ya. Ada Diki Chandranya? Beken. Bahkan Tommy Al-Banjari yang termasuk pasukan sakit hati ya, itu katanya saya ini pembangkang. Tapi Anda akan kembali, ucapan itu kembali kepada Anda. Anda pembangkang terhadap Quran, ya, terhadap kitab ulama, terhadap hadis. Jelas, harus ada yang menzahirkan. Dan itulah katanya salah satu kemarahan Muhammad Qasim kepada saya, karena saya terus-menerus mengatakan dia Al-Mahdi. Ya memang sikap Muhammad Qasim betul. Saya setuju dan memang harus begitu. Masa ketika saya bilang, Anda Al-Mahdi, ini Muhammad Qasim Al-Mahdi, masa dia ngomong itu? Iya sih, benar sih. Masa ngomong begitu? Nah, dia harus begitu memang. Ayo dong berpikir secara luas ya. Makanya wajah dibenci tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita, melawan kehendak keputusan Allah. Nah, berarti cocok. Ingat, ada satu kaidah yang penting. Bahwa Dajjal itu tidak berkehendak kebenaran itu tersampaikan. Iblis itu ingat mengangkat Dajjal sebagai panglimanya. Panglima terkaya ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Berarti iblis tidak berharap umat sisa yang banyak ini, yang hampir 10 miliar ini, terselamatkan di akhir zaman oleh Al-Mahdi. Maka dimunculkanlah Dajjal, penyeimbang Al-Mahdi. Maka tentu logikanya umat tidak mengenal Al-Mahdi. Maka orang-orang yang munafikun kumpul di sana, dipenjara oleh Dajjal. Supaya apa? Suara Al-Mahdi jadi lemah, cuman kita doang. Tapi alhamdulillah kitalah yang track yang benar. Dari mana? Bukan dari saya. Kita itu di track yang benar bukan dari saya, dari banyak mimpi orang lain. Terkonfirmasi ya, dan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, baik dari Quran dan hadis ya. Jelas. Artinya bahwa grup Unidia terpenjara Dajjal benar berarti. Persis ini. Ya. Oke. Imam Al-Qurtubi menyatakan, nih lihat. Jika seseorang melihat tanda-tanda itu Mahdi dan mengenalinya, kita mengenalinya. Mahdi ya.
secara yakin dengan ilmu dan keyakinan, ya, baik secara zahir maupun ilham. Nah, kan alhamdulillah benar apa yang disampaikan Al-Qurtubi, ilham itu kan mimpi salah satunya. Tunjuk, ya. Maka boleh, bahkan sunnah tuh beliau memfatwakan, menyampaikan hal itu kepada umat untuk persiapan penyambutannya. Wah Kang, kalau gitu dibunuh dong. Aduh, itu merendahkan Allah itu. Orang yang berani mengatakan, wah Kang, kalau disebut Al-Mahdi dibunuh, Anda berarti sangat amat merendahkan Allah. Itu kurang ajar. Kurang ajar sekali ya yang ngomong begitu. Ya grupnya ini ya dia semua begitu. Semua sama itu. Wah nanti dibunuh segala macam. Bahkan saya berani ngasih alamat persis, alamat Muhammad Qasim, saya berani pada saatnya nanti. Kalau dia nggak pernah mau berubah. Kan salah satu syarat katanya. Ada, ya, ada komunikasi, nih dari Muhammad Qasim. Saya akan menerima Kang Diki. Kalau minta maaf, terbuka katanya ya, di sosmed. No bro, Anda yang harus minta maaf ke saya. Oke, dan itu takdirnya, betul tidak? Dan itu mimpinya, sudah saya ikutin mimpi bro. Anda harus minta maaf kepada saya. Karena betul faktanya, coba, maaf bro, maaf. Adakah Anda tidak pernah berpikir, kenapa orang-orang yang membela Anda, yang hebat-hebat itu sekarang menjauhi Anda semua? Mari kita pikir, Awais, tersingkir. Ya, tersingkir, disingkirkan, atau apalah, menyingkirkan diri. Lihat bagaimana perjuangannya Mas Arif Brunei. Dahsyat kan di awal itu, dia bikin video dengan sederhana. Akhirnya saya pun tambah yakin itu Al-Mahdi dari gara-gara ucapannya Mas Arif. Membuka hidayah, dahsyat kan itu. Dan bro, ingat, yang ada dalam mimpimu ikut membayat hanya satu wajah yang Allah perlihatkan, yaitu Mas Arif Brunei. Anda lupa itu. Dahsyat ya. Jadi sangat jelas sesuai dengan Imam Al-Qurtubi tadi, bahkan sunnah. Yang berikutnya, bahkan di pernyataan lain, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut orang yang mengenali Mahdi dengan dalil yang benar dan tidak ada padanya syubhat. Insya Allah kami tidak ada syubhat terhadap Qasim. Karena semua sesuai. Kalaupun ada orang ujma dan yang lain mengatakan tidak sesuai karena dia tidak mempelajari dengan baik. Asbun, ya, hanya mengenal 1-2 jam sudah memutuskan. Belum pernah menjalankan apa yang disebut dengan kewajiban tabayun bagi sesuatu yang penting, ya. Maka apa kata Imam Al-Qurtubi? Maka ia harus menyampaikan kepada orang yang belum tahu agar mereka tidak ketinggalan dari rahmat petunjuk Allah. Harus, kata Imam Al-Qurtubi. Ketika tahu itu Al-Mahdi, maka diam aja itu, ya. Oke, Syekh Imam Al-Wabil, ya, Al-Wabil dalam kitab Asyurah Sa'ah. Sebagian orang yang mengenal Mahdi dari tanda-tanda ruhani seperti mimpi solihah. Waduh, lihat. Dia menyebutkan seperti mimpi, dapat dari mimpi. Maka mereka menjadi pendahulu dan penyeru yang membela Al-Mahdi sebelum dikenal luas. Lihat. Menjadi pendahulu dan penyeru pembela Al-Mahdi yang awalun. Dahsyat ya. Saya membaca ini tadi kan begitu bergetar. Masya Allah, dikaitkan dengan mimpi semua. Orang-orang yang menyeru Al-Mahdi di awal, menjahirkan Al-Mahdi. Itu para ulama besar ya. Karena beliau tahu hadis-hadis tentang mimpi. Bahwa petunjuk itu memang dari mimpi saja. Bukan dari ilham seperti kata Araji Asim MA itu. Dari kolbu, ya. Sudah saya jawab itu. Bagaimana bedanya kolbu dengan
mimpi. Kolbu itu untuk pribadi, ya, dan bukan untuk kabar kenabian. Coba Araji sampaikan kepada saya, kolbu itu bagian dari kabar kenabian. Ya, tidak ada. Oke, baik. Seperti yang sikap para sahabat. Bersikap, namun harus begini kata ulama ya tadi. Ketika kita yakin, harus begini nih menyampaikannya. Punya keyakinan dan bersih dari syahwat dan fitnah dunia itu. Jadi orang-orang yang punya kepentingan, wah kalau saya dekat dengan Al-Mahdi nanti dapat jabatan dong. Udah nih, tepar. Jadi orang-orang penyeru nanti itu syaratnya nih, bersih dari syahwat dan fitnah dunia. Itu benar. Orang yang bisa ujlah lah, insya Allah yang sudah bersih dari syahwat dan fitnah dunia. Insya Allah. Lebih ada jaminannya. Ya. Lalu yang kedua, kata ulama, tidak memaksakan pengakuan kepada orang yang belum yakin. Betul. Jadi teman-teman tolong, khususnya di Majelis Gajah, kecuali grup, ini dia biar saja. Jangan suka marah-marah ketika orang tidak percaya. Ya jangan terpancing emosi. Kalaupun di sini kita tegas. Kita bukan marah-marah, tegas, harus tegas. Banyak sekali bertaburan ayat Quran dan hadis dakwah itu di dalam mencegah kemungkaran lebih jauh, maka harus tegas ya. Bukan marah-marah. Kalau marah-marah saya gebrak meja itu. Kalau marah-marah bubar semua nih. Ya. Rekan sekalian, lalu kemudian apa kata ulama? Bersikap hikmah, sabar dalam menyampaikan. Walaupun caci maki, ya biar aja. Saya dari dulu sampai hari ini terus dicaci maki. Baik oleh orang luar maupun oleh para orang-orang yang ada di sekeliling kosim. Itu biasa saja. Baik. Bagaimana pertanggungjawaban saya mengatakan bahwa kelompok yang sekarang ini tidak berani menyampaikan, menzahirkan bahwa Muhammad Qasim Al-Mahdi hanya nurut kepada Muhammad Qasim dan referensinya adalah dari mimpi Mas Soeharto, mereka kelompok munafikun, maka kita lihat dari bahasa apa kata munafik itu. Berasal dari kata nafaka, artinya melubangi seperti lubang persembunyian binatang dalam bahasa Arab. Munafik berarti orang yang memiliki dua wajah atau menyembunyikan yang sebenarnya. Menyembunyikan sebenarnya itu munafik. Sudah jelas rekan sekalian, Allah di dalam mimpi Qasim sendiri mengatakan, sampaikan mimpimu, sampaikan mimpinya Qasim. Supaya umat tahu siapa Qasim yang sesungguhnya. Itu jelas sekali. Itu jelas sangat amat jelas bagi orang yang mau berpikir sedikit saja. Yang kedua, jelas sekali di dalam Quran dan hadis, dalam hadis, ketika lahir saja, Nabi mengatakan disebut Al-Mahdi. Telah lahir Al-Mahdi. Lalu ketika menyampaikan risalahnya disebut Al-Mahdi juga. Al-Mahdi telah diutus. Coba bayangkan. Lalu menyampaikan tanda-tanda alamnya, Nabi langsung ngomong juga Al-Mahdi. Mengatakan Al-Mahdi. Tidak yang lain. Mereka bilang jangan ngomong Al-Mahdi. Sama dengan kehendak Dajjal, sama dengan kehendak iblis. Umat tidak mau mengenal Al-Mahdi. Itu iblis itu. Supaya tidak tercerahkan. Makanya yang tercerahkan tentang syirik hanya segelintir orang sampai hari ini. Yang selamat dari fitnah yang terberat, tidak diampuni dosanya, merusak seluruh amalannya, berpuluh-puluh tahun amalannya rusak gara-gara syirik. Dan ini tidak tahu, banyak orang tidak tahu. Hanya segelintir orang. Itu kehendak iblis. Jadi Yunidia dan CS, Anda orang munafik. Kelompok Anda orang munafik. Sesuai dengan apa yang saya jabarkan sebentar lagi ya. Kenapa? Karena salah satunya Anda menyembunyikan kebenaran. Kebenaran dalam hadis dan kebenaran dalam mimpinya Qasim sendiri. Wah nanti Qasim marah-marah. Biarkan saja.
Mau nurut Qasim apa menurut Allah? Apa menurut Nabi? Ayo dong, pakai akal sehat. Jangan akal dengkul. Kelompok ini dia, saya harus tegas. Pakai akal dengkul. Menabrak semua mimpi Qasim sendiri. Hampir semua mimpi Qasim ditabrak sama mereka. Coba bayangkan. Sudah jelas Qasim itu keadaannya sekarang ini, sebelum tangannya listrik menyala dalam tangannya itu, dia pegang emas saja jadi debu. Ayo, masa jadikan pemimpin? Belum, dan belum ada tugas, silakan. Kalau Anda membaca dengan teliti, makanya saya sudah menulis 12-13 seri. Tempatkan Qasim pada waktunya. Dia tidak berdaya. Bagaimana jadi imam? Kalian sudah mendahului Allah, bahkan dia belum jadi Imam Mahdi. Anda sudah, faktanya Anda sudah jadikan imam. Itu sudah sama dengan melanggar, menabrak apa yang Allah sampaikan. Qasim itu belum sampai kalimat menyesal karena baca banyak mimpi Qasim menyesali keadaan. Dan harus berbalik, belok arah, ada lagi dalam mimpinya. Sudah belum itu terjadi? Belum. Makanya tolong, saya ingin masih mau menyelamatkan Anda ya, membantu menyelamatkan, bukan saya menyelamatkan, membantu membuka hidayah. Anda itu kelompok munafikun persis seperti dalam mimpi Mas Soeharto. Betul, itu fakta-faktanya. Munafik itu menutup-nutupi kebenaran. Sama dengan prinsip Dajjal. Dajjal itu menutup-nutupi juga. Berarti betul mimpi teman-teman, mereka sedang terpenjara Dajjal. Lihat, ya, amat sangat terang benderang. Istilah, ya, istilah di dalam syariat, istilah munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan, tapi menyembunyikan kekufuran. Tuh. Jelas itu definisi kedua. Wah, seorang beriman, dakwah segala macam. Tapi sesungguhnya menyembunyikan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayat 8-9. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Persis kan? Jadi mereka tidak beriman sesungguhnya. Siapa bilang kelompok ini dia beriman? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan melalui banyak hadis. Nabi sudah mengatakan dalam hadis penyebutan Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi. Harus dizahirkan. Ada kelompok dan malaikat bersorak. Senang ketika Al-Mahdi sudah dizahirkan. Baca dong hadisnya. Kadang-kadang saya gemes. Anda sudah masuk jalur dapat hidayah, ya celaka. Kenapa? Karena Anda apa? Kesalahan Anda. Mau coba perhatikan teman-teman, tahu kesalahan mereka itu? Karena untuk manusia, coba Anda diuji sekarang, dijauhi Qasim. Coba. Qasim bro, Anda uji ya mereka coba. Mungkin mereka caci maki, mereka bahkan fitnah nanti kepada Anda. Kalau kita enggak, alhamdulillah kita bela terus. Anda dipojokkan oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz sekarang kita bela. Walaupun Qasim sedang keadaan begitu, tapi kita tahu takdirnya akan kemana. Makanya kita bela. Bahkan kita menghabiskan biaya sampai berangkat ke Rio, sampai nanti siap dialog dengan ustaz dimanapun kita datangi, luar biaya untuk membela kebenaran yang Anda sampaikan, bukan membela Anda. Anda tidak bisa dibela saat ini. Percaya sama saya. Kenapa? Anda sedang terpuruk. Bagaimana Anda jadi pejuang? Anda hanya di kamar tidur saja. Bagaimana Anda di rumah saja? Ya. Sedangkan pengikut Anda itu Anda masih pertahankan. Padahal Anda tahu mereka itu pemain dagelan semua. Sulit membela Anda. Tapi saya ingin membela isi yang Anda berikan. Artinya kami hanya membela Allah, bukan membela Anda. Salah besar kalau saya membela Anda. Makanya ketika Anda
minta syarat, saya akan maafkan, saya akan menerima diki. Tapi syarat siapa yang mau ketemu Anda? Saya tidak mau ketemu kok. Itu teman-teman saja yang ingin berinisiatif. Karena saya sadar, belum waktunya saya ketemu Anda. Karena Anda harus keluar dari jeratan-jeratan fitnah Dajjal. Anda harus keluar dari kelompok itu. Kenapa? Kelompok tersebut jelas banyak berjibun. Bukan dari satu orang saja, mereka sedang justru menjadi kaki tangan Dajjal. Sudah sangat amat jelas kan, ya. Baik, tegas, saya harus tegas karena ini berhadapan dengan kaki tangan Dajjal. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 1, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, hai Muhammad, maka berkatalah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasul. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Betul, pendusta mereka. Sudah jelas di dalam hadis, Nabi selalu mengatakan Al-Mahdi dari mulai lahir, dari mulai muncul. Dari mulai tanda-tandanya selalu disebut-sebut Al-Mahdi. Anda munafik, Anda tahu itu Al-Mahdi. Coba di grupnya Yunidia, dari grup apapun, ada berapa grup mereka? Coba tanya satu-satu, betul nggak Al-Mahdi? Betul. Lalu kenapa Anda tidak berani? Ya karena kata Qasim. Aduh. Jadi Anda lebih menurut kepada Qasim daripada kepada Allah dan Rasul. Bukan Qasim dapat petunjuk. Siapa bilang dia dapat petunjuk tapi sedang dapat ujian? Baca mimpi-mimpi. Dia sedang belajar mengenal orang munafikun dan mengenal orang pejuang, sedang belajar. Ya, oke, jelas. Di dalam surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di neraka. Sudah sangat jelas ya. Lihat tanda-tandanya. Kata Nabi apa di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 33, hadis riwayat Muslim nomor 59. Tanda-tanda orang munafik itu apabila berkata dia dusta. Tuh. Dusta itu padahal jelas sekali. Tugas Muhammad Qasim apa? Pasti hafal sekarang. Menyampaikan mimpi saja tugas kita itu. Tuh lihat. Mereka dusta. Oh, Muhammad Qasim harus jadi pimpinan. Harus jadi, tuh kan dusta mereka. Padahal jelas sekali saat ini kita hanya menyampaikan mimpi. Menyampaikan mimpi tidak harus bersama Qasim. Menyampaikan mimpi tidak harus dalam grupnya Qasim. Boleh silakan. Bahkan saya tanya Bang Ahmad, nih saksi mata. Saya justru mendorong, ayo semua punya channel masing-masing. Tidak apa-apa, tidak harus dengan grup gajah. Bahkan gajah terpecah jadi 100 grup, nggak apa-apa, saya senang. Kenapa? Karena saya memang untuk Allah. Makanya saya tidak pernah khawatir. Qasim bilang bubarkan, tapi saya santai-santai saja tuh. Bahkan saya keluar, ya sudah, kalau Qasim mampu memimpin gajah, dimasukin Qasim kan, saya dikeluarin kan, ya saya keluar sendiri. Silahkan, gajah diatur, saya akan sendiri saja berjuang. Nah, itu yang namanya pejuang karena Allah diuji, ya. Jadi jelas mereka berdusta. Ciri-cirinya masuk. Karena jelas hadis Nabi sudah diulang-ulang. Ya. Dan kita sekarang ini di dalam mimpi Qasim hanya bertugas menyebarkan mimpi. Saya sudah berkali-kali, bro, apalagi yang harus dilakukan, bro, apalagi yang harus dilakukan. Ya nyebarin mimpi aja, sudah itu. Saya ingin berbayat kepadamu sekarang, saya pernah loh. Wallahi saya bilang, saya mau berbayat awal sama kamu. No. Kamu jangan begitu. Kamu hanya menyebarkan mimpi saja. Tuh kan. Benar berarti terkonfirmasi. Lalu kenapa harus dianggap apa tadi yang memisahkan diri itu apa? Pembangkang apanya? Ayo dong ya. Itu tugas dari Allah. Jadi Anda bohong. Oke, dusta. Berikutnya berjanji, ia mengingkari.
Kenapa? Karena ketika kita sudah yakin apa yang disampaikan dalam mimpi Qasim, maka kita harus percaya dan mengikuti apa yang ada dalam mimpi Qasim. Begitu. Bukan malah mengingkarinya. Jadi Anda ini seolah-olah percaya Qasim, percaya mimpinya, tapi Anda mengingkari sendiri. Banyak sekali lah. Apabila diberi amanah, ya berkhianat tuh. Udah jelas lah. Saya kira amanah kita adalah menyampaikan dia Al-Mahdi. Supaya umat tahu dia sebenarnya, maka kita merujuk kepada hadis yang menzahirkan. Dan jelas kitab-kitab ulama tadi mengatakan sangat amat jelas, bahkan ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan menyampaikan. Itulah sosok Al-Mahdi. Itu Al-Mahdi itu sunnah bahkan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rekan sekalian, ayo berbusa-busa, silahkan ngomong dimanapun. Al-Mahdi itu Muhammad Qasim, silahkan berbusa-busa kalau perlu. Kalau perlu sehari 1000 kali, ya. Tapi jangan jadi zikir. Qasim Al-Mahdi, Qasim Al-Mahdi, jangan begitu. Nanti itu bid'ah murokat. Ada lagi bid'ah murokat. Ya.